Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang diberi oleh dosen saya yaitu Pak Adi Mursalin. Di sini tugasnya yaitu buka link yang sudah diberi. Kemudian tulis isi penjelasan dari kedua pembicara di video di atas yang Anda tonton, video record penjelasan isi kedua video di atas dan posting linknya di komentar di Google Classroom. Di sini saya sudah meringkas dua link tersebut, yaitu yang pertama sudah saya catat, yaitu nama pembicaranya Edi Prianto Utomo, eksportir agri rempah-rempah, tentang ekspor. Ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan, artinya ekspor tidak harus besar kita mengeluarkan barang ke luar negeri dalam jumlah partai kecil. Mengapa ekspor itu penting? Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, membuka dan memperluas pasar. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, memperoleh keuntungan komparatif. Yang kelima, meningkatkan volume dari nilai penjualan. Yang keenam, mendorong pengembangan produk. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Yang kedelapan, memperkenankan Indonesia dan produknya. Pengusaha eksportir lebih survive di berbagai krisis. Negara yang unggul adalah negara yang mengendalikan ekspornya seperti negara Cina, Jepang, dan Korea. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, ada dua kunci utamanya. Yang pertama yaitu ekspornya dan investasinya. Bagaimana untuk menjadi eksportir itu ada dua. Yang pertama harus ada pembelinya di luar negeri. Yang kedua harus ada produknya yang akan dijual. Di sini tips memulai eksportir. Yang pertama, eksportir harus mempunyai badan hukum. Yang kedua, menyiapkan barang yang akan diekspor. Yang ketiga, membuat invoice, packing list, dan shipping instruction. Yang keempat, sertifikat halal negara-negara muslim. Yang kelima, menyerahkan invoice, packing list ke kurir, shipping agen atau forwarder. Yang keenam, terbit pemberitahuan ekspor barang dari Bea Cukai dan nota pemberitahuan ekspor atau NPE. Yang ketujuh, psitonasitari sertifikat dan fumigation sertifikat untuk produk pertanian. Yang kedelapan, pembuatan sertifikat of origin menggunakan POB dan juga invoice packing list. Untuk yang link kedua, itu link yang pertama sudah selesai. Untuk link yang kedua, yaitu judulnya Cara Ekspor Barang ke Luar Negeri untuk Pemula. Tips untuk mempermudah proses ekspor itu ada 3. Yang pertama, pastikan informasi konsisten supaya lancar. Yang kedua harus rutin lapor. Yang ketiga, cek daftar barang dilarang atau dibatasi ekspor dulu. Terus di sini ada khusus produk makanan. Untuk persyaratan makanan, untuk menjual persyaratan makanan dan minuman, yang pertama itu dalam kemasan produsennya asli. Yang kedua, memiliki izin dari BPOM. Yang ketiga, kemasan tersegel. Yang keempat, mencantumkan bahan-bahan atau ingredients. Yang kelima, makanan harus memiliki umur simpan lebih dari 6 bulan atau best before, terhitung sejak tanggal pengiriman. Yang ketujuh, kalau mau ekspor ke negara-negara yang mayoritas muslim, sangat disarankan untuk punya label halal. Terus, bagaimana cara mendapatkan pembeli? Yang pertama, kita butuh strategi. Strateginya yaitu tentukan negara tujuan, siapkan marketing list atau menu, buat foto dan video menarik, highlight kelebihan, harga partai dalam USD atau Euro, cantumkan bahan-bahan, dan cantumkan juga bahasa Inggris. Karena untuk mengekspor keluar itu kan harus ada bahasa Inggris, harus semuanya mengerti. Yang kedua, jangan serakah dalam menentukan harga. Yang ketiga, memiliki website supaya berkesan profesional atau berikan opsi bahasa Inggris. Yang keempat, ikuti pameran setelah pandemi. Yang kelima, memanfaatkan fasilitas pemerintah. Yang keenam, aktif mencari pembeli. Tahapan ekspor dengan letter of credit untuk
keamanan, menggunakan bank sebagai perantara. Yang keempat, ada 4 tahap ekspor. Yang pertama itu proses pembuatan kontrak penjualan. Yang kedua, proses pembukaan letter of credit. Yang ketiga, proses pengiriman barang. Yang keempat, proses pencairan uang. Untuk eksportir harus ada persiapan kontrak. Demikian itu saja ringkasan yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.